Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Uhuda dengan NIM 22101161612002. Jadi di sini saya akan menjelaskan mind mapping atau peta konsep yang telah saya buat dengan judul memahami dan mencipta cerita fantasi. Sebelum memasuki materi yang lain, saya akan menjelaskan dulu apa itu cerita fantasi. Nah, jadi cerita fantasi ini adalah salah satu genre teks yang memiliki kisah atau imajinasi atau khayalan yang melebihi realita lah, seperti itu. Terus cerita fantasi ini terbagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Nah, fantasi aktif ini fantasi yang dikendalikan oleh pikiran atau kemauan. Contohnya itu seorang perancang, pelukis, atau penulis. Lalu yang kedua itu fantasi pasif. Nah, fantasi pasif ini tidak dikendalikan oleh siapapun. Jadi seolah-olah orang itulah yang berfantasi sebagai yang pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya kita melamun. Kita kan ketika melamun itu pasif, tidak berpikir apa-apa. Sedangkan yang aktif itu kan kita harus mengendalikan pikiran kita, seperti penulis, pelukis. Ini ada memahami dan mencipta cerita fantasi ini terbagi menjadi 4 materi, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Lalu yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Yang ketiga itu menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi tersebut. Yang terakhir, menyajikan cerita fantasi. Dalam mengidentifikasi unsur cerita fantasi itu terbagi lagi menjadi 2 materi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita. Maksud dari mengidentifikasi karakter unsur pembangun ini berarti kita harus mengenali elemen-elemen utama seperti tokoh, latar, alur, dan tema yang umumnya memiliki sifat yang supranatural dan atau tidak nyata. Yang kedua itu mengidentifikasi cerita fantasi. Itu melibatkan pemahaman berbagai kategori cerita, seperti yang tadi, fantasi pasif dan aktif. Lalu yang kedua itu ada dari poin materi menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, ini itu terbagi menjadi 3 materi lagi, yaitu yang pertama, menentukan tokoh, latar, dan urutan sebuah peristiwa. Nah, jadi di sini kita disuruh mengidentifikasi karakter utamanya, setting atau waktu dan tempatnya, serta kronologi peristiwanya dalam sebuah cerita agar alurnya itu tadi dapat dipahami secara runtut seperti itu. Yang kedua itu menentukan unsur intrinsik cerita. Nah, jadi kita tuh disuruh menganalisis elemen-elemen dalam cerita tersebut seperti tema, alur, tokoh, latar, atau sudut pandangnya, dan amanat yang terkandung di dalam teks yang kita baca tersebut. Dan kita dapat memahami apa makna dan pesan pada teks cerita fantasi tersebut. Nah, yang terakhir itu menceritakan kembali secara berantai. Nah, kita itu kan setelah disuruh membuat cerita, kita itu disuruh mengisahkan kembali cerita itu secara berurutan dari satu bagian ke bagian lain dengan urutan yang tepat sesuai alurnya, sehingga cerita yang disampaikan tersebut lengkap dan jelas. Nah, lalu poin materi ketiga itu menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Itu terbagi menjadi 3 poin lagi. Yang pertama itu menelaah struktur cerita fantasi. Nah, maksudnya di sini itu menganalisis susunan atau elemen dalam cerita fantasi.
seperti pengenalan, konflik, klimaks, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, serta bagaimana masing-masing karakter itu berfungsi dalam membangun sebuah narasi tersebut. Yang kedua itu menguraikan ciri bagian struktur cerita fantasi. Nah, di sini maksudnya itu menjelaskan karakteristik setiap bagian dalam cerita fantasi. Nah, termasuk latarnya tadi, latar yang ada supranaturalnya, yang pastinya tidak nyata. Nah, serta bagaimana masing-masing elemen tersebut dalam membangun narasi tersebut. Yang ketiga itu menguraikan ragam alur cerita. Nah, jadi kita di sini disuruh menjelaskan berbagai jenis pola pembangun cerita. Nah, contohnya itu seperti bagian awal. Nah, bagian awal ini sering juga disebut dengan orientasi. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mengantarkan cerita. Nah, pada bagian ini kita dikenalkan pada latar cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Lalu yang bagian tengah ini sebagai rangkaian atau urutan kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti dari cerita tersebut. Nah, saat masalah utama diceritakan, itu bagian akhir. Nah, bagian akhir ini adalah menjawab masalah utama dari masalah utama yang diceritakan di bagian tengah. Nah, tentu saja ini dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian. Nah, bagian terakhir ini adalah kesimpulan dan penutup sebuah cerita fantasi tersebut. Lalu materi yang terakhir atau yang keempat adalah menyajikan cerita fantasi. Nah, lalu terbagi lagi menjadi 3 poin, yaitu merencanakan cerita, menulis cerita fantasi, dan menceritakan atau mempublikasikan. Nah, yang pertama itu kita pasti harus merencanakan dulu langkah awal kita dalam menyusun kerangka cerita dulu, dengan kita harus menentukan temanya, tokoh, latar atau konflik, dan alur agar cerita tersebut terarah dan menarik. Lalu yang kedua itu menulis cerita fantasi. Nah, proses untuk menciptakan narasi yang mengandung unsur imajinatif dan tidak nyata itu pasti seringkali dengan dunia yang berbeda atau berkaitan dengan makhluk fantastis atau mempublikasikan. Nah, setelah kita selesai nih merencanakan, menulis cerita fantasinya, sudah, kita itu diharapkan dapat menyampaikan cerita kepada audiens atau pembaca kita lah, melalui bisa dengan cara bercerita secara langsung, atau kita menerbitkan sebuah karya dalam sebuah buku misalkan, atau media digital lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.